Latar belakang perlawanan di Bali. Perlawanan Bali terhadap Belanda terjadi karena pemerintah kolonial Belanda menganggap tradisi hak tawon karang tidak dapat diterima dan mengajukan permohonan untuk menghapusnya. Pada sekitar tahun 1830, kolonial Hindia Belanda mulai mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Bali, dan perlawanan ini dikenal dengan nama Perang Puputan. Beberapa perang perlawanan terkenal di Bali melawan Belanda antara lain Perang Jagaraga tahun 1848 sampai 1849 di Buleleng dan Perang Samba. Pemberontakan di beberapa wilayah kerajaan atau kesultanan yang berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia dilakukan karena tekanan dan penipuan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh pihak Belanda. Namun, pemberontakan tersebut dapat dipadamkan oleh pihak Belanda dengan salah satu divide et impera, yaitu dengan memecah belah kekuatan kerajaan atau kesultanan dengan taktik mengadu domba antara keluarga raja dengan raja dengan rakyat, dan rakyat dengan rakyat. Perjuangan tersebut meninggalkan kenangan yang mendalam bagi rakyat Bali, sehingga untuk mengenang jasa-jasa didirikanlah monumen, nama jalan, nama lapangan terbang, dan sebagainya. Nama tokoh: 1. Gusti Ngurah Rai, 2. Gusti Ketut Jalantik, 3. Gusti Ketut Puja. Brigadir Jenderal TNI Gusti Ngurah Rai adalah seorang tokoh militer Indonesia yang berjasa dalam Perang Kemerdekaan. Ia merupakan pendiri dan panglima pertama Satuan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di Kepulauan Sunda Kecil, yang memimpin langsung perlawanan bersenjata anti Belanda di Bali. Gusti Ketut Jalantik adalah pahlawan nasional Indonesia asal Karangasem, Bali. Ia merupakan patih dari Kerajaan Buleleng yang berperan dalam Perang Bali, Perang Jagaraga, dan Perang Bali pada 1849. Gusti Ketut Puja juga hadir dalam perumusan naskah teks proklamasi di Rumah Laksmana Maeda. Ia kemudian diangkat Soekarno sebagai Gubernur Sunda Kecil pada tahun 2011. Gusti Ketut Puja ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional bersama 6 orang lainnya pada tanggal 19 Desember 2016. Atas jasa-jasanya, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan ia di pecahan uang logam rupiah baru pecahan 1000. Pada tahun 1846, Belanda menyerang Bali dengan pasukan 1.700 tentara dari Batavia dan Surabaya. Inilah ekspedisi militer pertama yang dilancarkan Koninklijke Nederlandse Indisch Leger ke Kerajaan Buleleng, Bali, yang dikenal dengan Perang Bali I. Belanda ingin mendirikan Pax Netherlandica atau perdamaian di bawah Belanda di Nusantara, dan Bali merupakan salah satu pulau dengan kerajaan yang berperang melawan Belanda. Perang Bali I lahir sebagai upaya Belanda untuk menegakkan perjanjian yang dibuat pada tahun 1841 dan 1843 dengan kerajaan setempat yang berulang kali dilanggar oleh pihak Bali. Salah satu isu yang dijadikan alasan Belanda untuk menyerang Bali adalah tradisi tawon karang yang memperbolehkan raja setempat mengklaim kepemilikan kapal yang terdampar di pesisir pantai Bali. Perlawanan masyarakat Bali terhadap Belanda terus berlanjut, dan pada tahun 1946 terjadilah Puputan Margarana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Puputan Margarana merupakan pertempuran antara Bali melawan Belanda yang mengakibatkan gugurnya I Gusti Ngurah Rai dan sekitar 100 tentara Bali serta sekitar 400 tentara Belanda. Intervensi Belanda di Bali berlanjut hingga awal abad ke-20. Belanda menaklukkan Bali Utara pada pertengahan abad ke-19 dan penaklukan Bali Selatan terjadi pada tahun 1906. Intervensi Belanda di Bali pada tahun 1906 menghancurkan kerajaan Badung dan Tabanan di Bali Selatan. Kekalahan keluarga kerajaan dikulungkung oleh tentara Belanda pada tanggal 28 April 1908 menandai masuknya seluruh Pulau Bali ke dalam wilayah Hindia Belanda. Perlawanan masyarakat Bali terhadap Belanda terus berlanjut hingga terjadinya Puputan Margarana pada tahun 1946 yang mengakibatkan gugurnya
Gusti Ngurah Rai dan sekitar 100 tentara Bali. Oleh karena itu, intervensi Belanda di Bali diakhiri dengan puputan Margarana pada tahun 1946.